Halo, apa kabar? Bersama saya Ibu Siwi. Pada pertemuan kali ini kita masih bahas tentang hutang jangka panjang. Pada materi ini kita akan bahas secara khusus tentang hutang wesel. 3 hal yang akan kita bahas sesuai dengan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu dalam pembelajaran ini nantinya teman-teman bisa menjelaskan apa sih itu hutang wesel, kemudian bagaimana pencatatan akuntansinya atas hutang wesel saat penerbitan jika sama dengan nominal. Kemudian yang ketiga, bisa melakukan pencatatan akuntansi atas hutang wesel saat penerbitan di mana tidak sama dengan nilai nominalnya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran. Baik, yang pertama, apa sih itu hutang wesel? Ya, hutang wesel adalah surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari penerbit kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang kepada pihak tertentu atau orang yang telah ditunjuknya pada waktu yang telah ditentukan. Nah, berikut ini adalah contoh dari wesel. Ya, jadi ada pihak, di sini ada pihak yang menerbitkan wesel, yaitu PT Duta Angkasa. Kemudian di sini ada nominalnya, nominal weselnya 1 miliar. Kemudian di sini ada tanggal kesanggupan membayar. Ya. Pada tanggal 12 April kami sanggup membayar kepada PT Abadi Komunikasi. Ya. Sebagai pengganti uang sejumlah 1 miliar. Nah, ini adalah contoh dari wesel. Wesel ini diterbitkan pada tanggal 12 Februari. Kita akan lihat berikut tentang akuntansinya, pencatatannya seperti apa. Ya. Yang pertama, jika wesel itu penerbitannya sama dengan nilai nominal. Contohnya seperti ini. Pada tanggal 2 Januari, PT Sarijaya menerbitkan wesel bayar pada nilai nominal 500 juta dengan bunga 10%. 10%-nya ada 10% setahun. Dengan periode jatuh temponya adalah 5 tahun. Kita lihat bahwa ini jelas adalah wesel jangka panjang karena jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Bunga diperhitungkan setiap akhir tahun, tetapi pembayaran bunga sama dengan tanggal penerbitan. Nah, dari transaksi ini berarti kita bisa membuat catatan atas pembukuan atau catatan akuntansinya ke dalam jurnal. Yang pertama ada jurnal ketika penerbitan, yaitu tanggal 2 Januari. Tanggal 2 Januari ya. Perusahaan menerbitkan wesel atau menarik wesel sejumlah 500 juta. Maka ketika terjadi penarikan wesel, ya berarti kasnya bertambah, tetapi hutangnya bertambah. Jadi kas ini ada penambahan karena perusahaan menerbitkan wesel. Ya. Jangka waktunya 5 tahun, artinya dalam jangka waktu itu perusahaan harus melunasinya. Kemudian tanggal 31 diperhitungkan beban bunganya. Maka jurnalnya ada beban bunga karena pembayarannya baru nanti tanggal 2 Januari, maka muncul akun hutang bunga. Nah, 50 juta di sini berasal dari suku bunganya ada 10%. 10% ya. Jadi suku bunganya 10% dikalikan dengan nilai nominalnya. Ya. Nilai nominalnya adalah 500 juta sehingga bunganya adalah 50 juta. Nah, ini 10% kalikan nilai nominal karena diterbitkannya tanggal 2. Tanggal 2 Januari sampai 31 Desember berarti itu 1 tahun. Maka 10% kali nilai nominal. Tetapi kalau misalnya nanti penerbitannya tidak di bulan Januari, tapi misalnya di bulan Maret, maka perhitungan bunganya hanya diperhitungkan dari Maret sampai dengan Desember. Jadi 10% kalikan
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 10/12 kalikan nominal. Jadi di sini disesuaikan dengan kapan wesel itu diterbitkan. Kemudian 1 Januari dari jurnal penyesuaian itu dibalik karena menimbulkan akun real baru. Akun realnya adalah hutang bunga. Maka dibalik ke debitnya hutang bunga, kreditnya beban bunga sebesar 50 juta. Nah, pada tanggal 2 perusahaan membayar, maka ada beban bunga debit, kasnya di kredit. Baik, ini adalah ketika wesel diterbitkan sama dengan nilai nominal. Jadi setiap tanggal penerbitan, perusahaan punya kewajiban untuk membayar bunga atas wesel tersebut. Oke. Nah, sekarang kalau penerbitan wesel tidak pada nilai nominal, berarti di sini kita akan lihat perbedaannya. Kalau penerbitan wesel tidak sama dengan nilai nominal, maka nanti ada diskonto. Ya, artinya sebenarnya ini ada bunga yang diperhitungkan di muka. Tanggal 2 Januari terbitkan wesel bayar, nilainya 500 juta, bunganya 10%, periodenya 5 tahun. Harga penempatannya adalah 80% dari nilai nominal. Harga penempatan di sini adalah sama dengan harga jual wesel tersebut. Maka kas yang diterima adalah 80%-nya. Ya. Jadi jurnalnya menjadi kas 400 juta itu dari mana? Dari 80% dikalikan dengan nilai nominalnya. Ya. Nilai nominalnya kan 500 juta, berarti 80% kalikan 500 juta. Si 400 juta. Berapa sih besarnya hutang wesel? Tetap hutang weselnya sesuai dengan yang tertera dalam surat wesel, yaitu 500 juta. Sehingga selisihnya ini adalah diskonto, beban diskonto, atau sebenarnya dia ada bunga yang diperhitungkan di muka. Ya. Sehingga setiap akhir periode nanti akan diperhitungkan berapa sih beban bunga, ya, beban bunganya, gitu kan. Nah, beban bunga di sini beda dengan tadi ketika sama dengan nilai nominal. Kalau ini tidak sama dengan nilai nominal, maka beban bunga sebesar 40 juta ini diperoleh dari nilai penempatan. Jadi bunganya kan 10%. Nilai penempatannya adalah 400 juta. Berarti 10% kalikan 400 juta. Sama dengan 40 juta. Tapi sekali lagi ini juga disesuaikan dengan kapan wesel itu diterbitkan. Kalau weselnya terbit di Maret, ya berarti 10% kali 10/12 kali 400 juta. Ya. Nah, di awal tadi di tanggal 2 Januari di sini kan sudah memperhitungkan ada beban diskonto. Beban diskonto ini ada akun yang sifatnya sementara. Kita harus tahu kapan sih berubah menjadi beban, gitu ya. Nah, beban diskonto ini harus diamortisasi sehingga nanti pada akhir jatuh tempo akan menjadi 0. Semuanya akan berubah menjadi bunga. Ya, maka jurnalnya menjadi beban bunga, beban diskonto, beban bunganya di debit, beban diskontonya di kredit. Gitu ya. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau di nominal tidak ada diskon, penerbitan sama dengan nilai nominal, tidak memperhitungkan adanya beban diskonto. Tetapi kalau penerbitan tidak pada nilai nominalnya, maka akan terjadi beban diskonto yang kemudian diamortisasi selama umur wesel tersebut. Ya. Baik, untuk penjelasan tentang hutang wesel dengan 3 tujuan ini sudah selesai. Kalau ada hal-hal yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Ya, kita nanti secara khusus kita akan belajar tentang akuntansi wesel secara menyeluruh. Oke,
untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai di pertemuan berikut dengan materi tentang akuntansi hutang wesel. Semoga semuanya bisa memahami. Tuhan memberkati.